Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host, this is Mimin Selasutia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngabis sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja. Dan hari ini, sekarang tanggal berapa sih kalau boleh tahu? Gue lupa deh. Sekarang tanggal 14 Maret gitu. Gue malam-malam gini di tempat yang unyu banget nih, pink kayak gini. Oh, pinky. Emang unyu. Oke, kita langsung shout aja. Gue bersama dua wanita cantik nih. Yang satu kayaknya hot banget, yang satu kayaknya sangat hot banget. Bukan creepy ya. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Hai. Siapa dulu nih? Yang hot banget apa yang hot aja? Hot aja. Yaudah yang hot. Gue. Lo kan hot aja. Ayo. Oke. Gue spicy sih sebenarnya, bukan hot ya. Oke. Halo guys, welcome Namanya to my siapa? vlog. Oh bukan ya, ini bukan vlog gue. Oke. Halo guys, gue Esterin. Oke, dipanggilnya apa nih? Dipanggilnya Esterin ya apa aja lah. Esther ya. Oke. Yang satu lagi siapa nih? Hai guys. Apa nggak ada bagus-bagusnya? Oke, hi guys. Gue Tika. You can call me. Well, sebenarnya my screen name is Akromatika, but you can call me Tika. Atau Baby Chan. Or Baby Chan. Baby Chan tuh apa tuh? Baby Chan tuh dulu mantan suami gue tuh manggil gue Baby Chan. Oh ya. Iya, nah Pasti kalau kayak gitu ada alasannya dong. karena Kenapa? kita Jepangan. Gue sama dia Iya. dulu Jepangan ya. Maksudnya dia pengalamannya dia membentuk dirinya Jepangan gitu. Iya, dan suami gue dulu Jepangan. Terus kan gue dipanggil kok orang-orang kan beb gitu kan. Tapi kan itu kayak mainstream banget Iya, gitu betul, loh. betul, Kayak betul. Jadi kayak baby tapi Chan gitu. Baby Chan. Ya, gitu. Jangan-jangan kalian tuh bisa rada agak-agak suara-suara Jepang gitu ya? Kok jadi gitu sih? Ini baru mulai udah ngedesah-desah gini ya? Iya, kan? Apakah emang sudah terbiasa atau Bukan, yang gue gimana? tahu Kita Jepang memang- ya itu. Kita memang ahli desah. Yang paling sering ngedesah siapa? Saya. Dia Kenapa? Gue caper aja. Kayak terlalu gampang kan. belum diapain aja tuh udah desah anjing lu. Baru ngeliat udah becek ya? Iya. Baru ngeliat udah becek Iya, ya? udah becek, Maksudnya sudah kamar ngedesah. mandi kan? Kamar mandi kan? Iya bisa lah. Di mana aja sih. Mana aja. Gue cukup eksibisionis orangnya, jadi gue di mana. Pokoknya di mana aja bisa becek. Oke, berarti gue panggilnya ini Tika, ya gini Esther. Esther. Kalian berkenalan dan berteman sudah berapa lama? Kita itu kenal itu di tahun 2020 Agustus, November. Enggak sebelum November. Oh, sebelum November. Iya, cuma kita nggak intens saat Iya, itu. nggak intens. Nah, terus pas mulai intens itu Januari kemarin. Iya, tahun ini, tahun enggak dong, Desember justru. Akhir tahun ya? Akhir tahun Oke. ya, akhir tahun kita mulai Jadi baru intens kenal gitu. tuh baru lah ya? Baru. Terus Kenalnya kita dari jadiannya baru kemarin. baru jadian, iya. Wow. Februari kemarin. 21 tanggal cantik 22. 22/02/21. Iya, itu dia. Jadiannya tanggal cantik. Tanggal cantik ya. Berarti baru kenal ya belum lama lah ya. Tapi pada akhirnya lo gimana nih? Merasa nyaman kah? Atau seperti gimana? Kita tuh kayak klop banget, kayak frekuensi, kayak vibing banget gitu. Gue anjing ngerti banget lah kayak iya. Gitulah kayak udah paham. Pahamnya tuh gimana nih maksudnya nih? Gimana ya itu sih. Udah kayak connect dan konak. Iya, connect dan konak gitu. Konak itu komedi nakal kan? Iya, itu benar. Itu benar. Makasih loh dikasih. Iya, gue nggak tahu klarifikasi, tadinya. klarifikasi. Gue Kualifikasi. ngeberesin aja di sini deh. Ngerapiin aja beresin Iya. deh. Ada yang nyampe ada, gue ngeberesin aja. Bagus lah, kita butuh. Kita butuh. Tapi ini. sebelumnya kalian emang udah punya orientasi seperti ini atau gimana? Coba mungkin yang hot aja dulu. Iya, coba. Ini dari Esther dulu Esther nih. dulu, Esther. Gimana? Orientasi apa nih? Maksudnya Kayak ya bicara panseksual ya, atau ya. Tapi kita bahas dulu deh secara panseksual itu apa sih? kalau panseksual sendiri sih
gue belum bisa apa namanya? Kambing kan panseksual. Kami panseksual. Jadi nggak tahu mau anjing, kucing, kan gue yang lebih pintar kan. Si anjing. Jadi gue yang ngejelasin aja. Tadi ngapain? Si bangsat. Caper banget tadi. Bener. Serius dong please. Jadi panseksual tuh dia tuh nggak bodo amat sama jenis kelamin lu tuh apa gitu. Orang yang tertarik secara seksual tanpa memandang kelamin Dan gender. Dan apa? Gender. Iya. Sama dong. Anjing. Iya gender, Ada yang- kelamin, ya Oke pokoknya they don't care about your sex gitu. Lu mau cowok, mau cewek, mau trans. Sedangkan kalau bisexual itu either ya cuman suka dua, cewek atau cowok, ya kayak gitu loh. Sedangkan kalau pan itu tuh nggak terpaut oleh gender gitu. Bisa aja dari male to female, male to male ya to pokoknya gitu male, anjing. pokoknya gitu. Jadi kayak lu mau trans kayak mau apa nggak peduli. Ketika gue ada perasaan dan gue ngerasa kayak gue tertarik sama lo gitu, dan ya udah. Iya Ya udah udah. bodo amat. Bodo amat. Lu mau punya titit Iya, kayak mau punya titit kayak nggak punya titit. Tapi biasanya hal-hal kayak gitu kriterianya apa? Kalau misalnya gue tanya. Nah, itu dia. Kita tuh sapiosexual. Bisa dijelaskan apa itu? Kita Sapiosexual suka banget itu. makan sapi. Iya, kita suka makan sapi. Kalau gue babi sih. Ayo coba sapi apa? Sapi seksual apa coba kan? Coba lah, anjing. Oh iya karena gue emang lebih pinter. Iya, kan lu kan caper anjing. Mungkin sapi seksual tuh kayak cuma kita tuh suka banget sama orang yang emang pinter gitu loh. Jadi kalau emang kita ngajak ngobrol Seseorang inilah. ya orang itu dan kayak pokoknya common sense itu jalan banget segala macam tuh kayak turn on gitu kayak oh ya pinter banget. Tapi ya harus ganteng juga sih. Nah, itu. Gitu. Jadi Tapi percuma kalau lo ganteng tapi nggak pinter tuh percuma gitu. Jadi yang pertama tuh harus pinter dulu. Tapi kriteria pinter itu kan luas nih. Nah, kalau iya, dikerucutkan lebih lanjut ya, pinternya tuh dalam hal apa nih? Merdeka kalau gue kayak iya, berpikir jadi- sendiri. Jadi orang yang kayak apa tuh namanya nggak yang kalau Ikut-ikut. iya nggak Nurut-nurut aja. nurut aja. Jadi yang apa sih namanya? Iya, pokoknya kritis, terus skeptis. Jadi kayak Iya, yang open-minded. Open-minded. Iya, kayak gitu. Jadi pokoknya bisa mikir lah gitu, nggak yang orang ngomong langsung percaya gitu. Kayak they do their own research, you know, they think for themselves. Jadi adalah mereka ini adalah yang memiliki pikiran yang open minded dan Ya, nggak salah satu punya, trait. salah satunya tuh juga yang nggak bisa yang namanya terlalu gampang untuk Percaya ngejudge. yang nggak ya Karena gue yakin di Indonesia sendiri ya kita ketika lihat sendiri ya fenomena seperti itu kadang sulit untuk diterima gitu loh untuk sebagian orang gitu kan. iya, fenomena apa nih? fenomena Kayak yang di kayak panseksual. seksual, Iya. lesbian yang kayak Iya, gitu loh. iya. LGBTQ. Iya, sebenarnya menurut kalian gimana kalau dari pandangan kalian? Tentang apa? Tentang Tentang sekarang. hal tentang- ini yang nggak oh. diterima masyarakat gitu loh. Kalau gue dari dulu sih udah dari dulu, bahkan dari gue sekolah gitu ya, kayak Oke. gue ngelihat LGBTQ RSTUPW gitu, gue nggak ini emang nggak yang gitu, nggak awalnya ya kaget gitu, oh kok ada ya orang Iya, iya. Gay, lesbian, gitu, oke. maksudnya ya emang berarti ya emang ada Ya, gitu kan. Terus ya udah gue kayak B aja karena ya emang B aja karena gue juga suka gitu ngeliat cewek-cewek cantik pada saat itu gitu. Seperti itu. Jadi apakah B itu aja. lo sadar kalau kayak oke ternyata gue juga tertarik sama Cewek. perempuan Iya, gitu. tapi itu pada wak- saat kapan tuh waktu itu? Itu SMA sih, SMA. Berarti gue udah lebih dari kecil gue. Iya, gue SMA. Kalau lo Gue dari kecil sih karena gue emang ya deketan ya. Jadi Oke, kalau tadi Esther dari SMA ya, berarti kalau lo SD kali. Oke. SD sih, karena gue suka kayak admire, kan gue anaknya visual banget gitu ya, Iya, kayak iya. estetika banget. Estetika. Jadi seni banget gitu. seni banget, anjing dari kafe nih anjing. Nah Iya, terus iya, aduh, jadi gitu dari kecil suka banget lihat yang indah-indah dan ya cewek tuh indah coy gitu kayak ya udah Iya, gue juga gitu. nggak peduli lu mau cewek mau cowok Tapi kok waktu indah, itu indah. gue belum tahu kalau itu tuh gay. Itu salah lah. Iya, itu salah. Terus ada namanya gay lah, bisex lah, lesbian kayak gitu-gitu belum tahu. Dan sekarang ketika Iya. sudah tahu berarti lo ngerasa kayak gue ngerasa beda gitu gak sih kalian tuh atau gimana? Atau ini ya udah anjing gue normal gitu loh. Ya buat kita tetap normal. B aja. B aja. B aja. Tapi kalian nyaman nggak
dengan seperti ini? Karena kan gue yakin di luar sana tuh banyak sebenarnya. Di luar negeri. Iya, luar mana nih? Luar angkasa ya. Anggaplah di luar lah ya. Oke. Even itu luar negeri kayak luar kamar ini kayak atau Oh, gimana. ya, baik. Kan mereka ini kadang nggak menunjukkan kayak oke, gue kayak gini loh. Mereka menyembunyikan identitas asli mereka yang adalah sebenarnya mereka LGBT gitu. Yeah. Mereka nggak berani open up gitu loh. Banyak. banget. Teman-teman gue pun juga banyak yang kayak gitu. Yeah. Because they have. Tapi ketika berarti kan kalian pernah merasakan kayak berada di fase kayak banget. Gue nggak pengen orang tahu nih Ya. gue kayak gini gitu. Iya, True. pernah. Terus tiba-tiba Yes. kayak gue harus speak up deh. Kayak gue harus muncul ke permukaan deh. Terus gimana kalian? Ceritanya panjang nih. Cerita Coba lu panjang dulu. sih. Iya, ceritain. Kalau gue dulu ya karena itu masih tabu banget. Oke. Terus Kayak penyakit gitu. iya kayak penyakit menular kayak gitu loh. Jadi terus ya gue kan takut karir satu, terus kalau misalnya orang tua gue tahu gue kayak gini, keluarga gue, terus nanti mereka akan kecewa, terus maksudnya kecewa. Kecewa. Ya, terus nanti bakal ada masalah gitu, gue jadi males gitu. Takutnya drama ya. Iya, takutnya drama, dan gak cuma drama. Gue sih dari dulu emang yang hard worker gitu kan. Kita tuh workaholic. Workaholic. Jadi gue mikirin karir gue gitu. Takutnya nanti kayak mereka kalian berdua ini dominan banget ya. enggak sih, kita switch. Iya. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Bisa apa aja. Bisa apa sih kita nggak bisa? Easy aja GWP. Easy peasy. Gitu lah pokoknya. Terus akhirnya ya sering berjalannya waktu, terus gue sempat akhirnya menikah. Itu pun juga lu sempat menikah? ya sempat menikah. Kita tuh divorce dulu. Iya, kita divorce. Terus gue udah punya anak, kalau dia nggak punya anak. Nggak mau. Iya. Terus gue sempat punya anak. Nanti bahas. Nanti gantian. Terus abis itu pas pernikahan gue ternyata ya bermasalah. Terus ada backsound. Gue kayak, wih anjing, ini yang gue ikutin yang kata orang semestinya seperti bener ini nih, ya, yang kata orang bener ini yang kayak gini, perempuan tuh menikah punya anak. Ternyata pas gue jalanin bangsat gitu, nggak sesuai. Terus nggak happy. Gue nggak happy dan nggak nyaman. Terus gue berusaha untuk ya udah, gue mencoba ngomong sama my partner saat jujur. ngomong gue. Berarti pada saat itu lu hetero ya, maksudnya ya masih straight aja sih. Tapi nggak juga sih sebenarnya, kan orang-orang gue tahu. umpetin, orang-orang nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu. Cuman yang mantan gue yang itu gue cerita doang. Cuman yang mantan gue itu doang yang tahu. Semua tuh berawal dari yang yaudah gue diem. Iya, kita diam-diam. Oke. Terus akhirnya sampai akhirnya ya udah memutuskan untuk pisah. Ya gue mulai membuka diri gue, ya udah fuck lah lo semua, bahkan keluarga gue kalau tahu pun juga gue udah nggak peduli. Karena emang mendingan kesejahteraan dan kebahagiaan lo daripada kayak lo di dalam situ tapi lo nggak happy gitu kan. Itu dia. Jadi kayak fuck lah anjir gitu. Fuck lah udah gitu. Pada akhirnya ya udah anjing, gue bodo amat. Jadi lu sekarang udah bodo amat banget nih sama kata-kata orang. Tapi happy banget. Happy. Anjay pokoknya. The best. Sampai akhirnya gue pikir dengan gue kayak gini gue susah diterima kerja atau bakalan orang memandang gue sebelah mata. Ternyata enggak. Semuanya tuh skill lo bro gitu. Apa skill? Skill pekerjaan gitu. Bukan skill lo dalam pekerjaan gitu. Lo nggak peduli. Ya ternyata terbukti gitu. Yang penting skill gitu. Lo mau lo banci kayak apa kayak skill apa sih yang di atas? Maksudnya karir pekerjaan. Lagi ngomongin workaholic kan. Seperti itu. Gitu. Oke, kamu jadi sekarang lo udah nyaman lah ya. Gitu. Ivan. Gak boleh nyebut nama goblok. Lah iya. Maaf, nanti bisa di-cut enggak? Enggak apa-apa lah, itu aja ya. Kayak gitu lah. Enggak, pokoknya adalah masalah. Oke. Terus kalau gue juga sih, gue kayak dari dulu emang suka cewek kan, tapi gue diem aja gitu. Cuman deep down kayak gue tuh sering banget nge-savein foto cewek, kayak ya gitu lah, kayak bacolin gitu. Iya, tapi gue juga gitu. Gue nggak pernah
turn on ngeliat cowok loh. Iya. Pas ngeliat cewek. Kalau nonton bokep aja iya. tuh yang dilihat cewek kan. Ceweknya. Jadi kayak emang gue suka cewek, cuman kayak karena dulu tabu dan agama, keluarga gue tuh agamis banget, kayak haji gitu kan semuanya. Gila. Kayak gue aja udah umroh gitu, tapi makanya kayak itu tuh penyakit, it's something wrong and all that shit, you know. Jadi makanya gue pun juga nggak berani ngomong ke siapapun gitu, gue keep inside aja. Terus ya udah benar, gue juga menikah, terus kebetulan gue nikah sama cowok yang lumayan terpandang lah keluarganya gitu. And emang kayak itu cerita panjang juga sih. I was like really aiming for that one and only, kayak lu bakal nemu your soulmate, your other half gitu. Terus gue yang kayak dulu percaya yang after marriage hidup lu kayak bakal bahagia gitu kan. Kayak Disney banget gitu. Gitu. Terus pokoknya kayak percayanya yang kayak cewek-cewek mainstream gitu lah dulu. Terus udah gue nikah segala macem. Dan itu tuh like super happy sebenarnya, kayak kalau orang lihat tuh, orang lain lihat gue sama suami gue tuh kayak couple goals banget, yang unyu banget, bucin banget gitu. Terus juga yang kayak sama-sama keluarga terpendung gitu-gitu and all that shit gitu. Cuman kayak kok gue kayak bosen banget dan merasa terkekang sekali gitu. Ini maksudnya dalam artian terkekang nih, apakah emang suami lo kayak ya gue posesif orangnya enggak. Atau emang lo ngerasa kayaknya ya gue harus nurut dia gitu, atau apakah ada tuntutan dari keluarga yang emang gimana atau gimana? Karena itu yang kayak gue kan sebenarnya anaknya liar gitu, dan gue sebenarnya panseksual gitu. Gue tuh sebenarnya gak pingin ngewe sama satu orang doang gitu seumur hidup. Gue tuh orangnya gampang banget jatuh cinta kan. Jadi kayak dia terkekang sama norma di mana gitu. lu kalau udah sama satu orang lu nggak boleh jatuh cinta sama orang lain. Gitu. Padahal gue tuh kayak anjing, kalau gue suka nggak sih kayak just because lu pacar gue, terus ada misalnya cewek atau cowok yang lucu dan pinter dan kayak terus nggak boleh, itu kan perasaan perasaan kan nggak bisa dihubungin gitu loh. Iya. Jadi kayak itu salah satu yang bikin gue terkekang juga gitu. Jadi gue udah nikah, berarti gue nggak boleh nih ketemu cowok lain, gue nggak boleh ketemu orang lain gitu, gue nggak boleh jatuh cinta. Itu salah satu yang gue tuh dulu juga belum tahu yang namanya polyamori. Jadi gue cuma ngerasain, anjing bosen banget ya hidup kalau misalnya di dunia tuh banyak banget manusia coy. Terus lo cuma ngabisin hidup lo sama satu orang doang tuh kayak kita harus nyobain semua satu-satu kayak waste, gitu. Kayak sayang banget anjir gitu. Jadi makanya itu sih alasan gue tuh merasa bosen banget sama nikah gitu sama dia. Itu udah berapa tahun tuh kira-kira pas lu ngerasa bosennya itu? Kan gue pacaran sama dia tuh 2 tahun. Itu gue kenal dari dating app loh by the way. Dating app. Jadi those shit are really good, you know, like pokoknya lo jangan putus asa gitu. Dating app tuh bisa bikin lo actually nikah gitu. Gitu. Berarti emang bener ya ada cerita-cerita yang bikin ada temen gue juga banyak kok yang dan nikahnya bagus, kayak beneran nggak yang ini gitu. Kayak I really fucking love him till now gitu. Jadi kayak apa tadi pertanyaannya? Tadi ngomongin apa? Itu ngomongin apa? Jadi apa tadi? kan gimana cara lu akhirnya bisa membuka diri? Iya, pacaran berapa lama? Pacaran berapa lama? Iya, jadi kan 2 tahun gue pacaran. Nah, terus di tahun ketiga gue nikah tuh. Nah, terus baru 3 bulan itu tuh gue baru ngerasain anjir tinggal sama orang 3 bulan. Karena selama ini gue tuh pacarannya tuh bener gitu loh, nggak pernah kayak buffalo gathering gitu, tau nggak? Kumpul kebo buffalo gathering nggak pernah gue kumpul kebo. Belum pernah nyobain kayak yang test drive before marriage belum, gitu ya? Gue kan sangat Islami, sangat beragamis ya gitu. Parah. Jadi kayak akhirnya setelah nikah baru kan halal tuh, hajar kan. 3 bulan sebelum pertama kayak tiap hari ya kan? Iya, enggak juga sih sebenarnya. Karena kayak B aja gue, karena ya pokoknya adalah alasannya gitu. Oke. Gitu. Pokoknya gitu setelah 3 bulan tuh kayaknya bosan banget, dia lagi lu lagi aja. Tapi pas pada saat pacaran ya, apakah lo open juga gitu dengan orang lain atau emang enggak kan dia masih monogami. Iya, masih memegang norma yang mainstream yang mainstream itu. Belum bisa membuka diri saat itu. Takut. Tapi apakah pada saat itu ya ketika lo ngerasa kayak oke, gue panseksual nih, lo udah coba ngomongin dulu nggak ke siapa? Nah, itu pas sama suami gue habis nikah, terus 3 bulan gue bosan kan, terus gue bilang, nah, gue tuh sering banget ya, padahal sama cowok gue nih, sama suami gue, misalnya kita lagi kemana terus ada cewek cakep gitu, gue tuh kayak cuy, lihat gitu, kayak apa sih anjir itu bening banget coy gitu. Gue tuh kayak ngeliatin cewek gitu, terus suami gue tuh nggak peduli coy. Iya. Kayak apa sih, ya cakep sih, tapi terus kenapa nyet gitu, kayak
cobalah gitu kayak emang udah kayak gitu dari dulu gue, cuman suami gue tuh nggak peduli. Oke gitu. Terus misalnya kayak apalagi kok di gym kan boy. Oh lu nge-gym? Kalian nge-gym? Sekarang enggak. Gue sih nge-gym dulu sih, dulu. Terus kok di gym kan banyak cewek-cewek yang seksi gitu ya. terus pakai sport bra gitu kan, terus kayak Ya, joget keringetan ya, basah-basah gitu. Bahasa-bahasa itu hot banget sih, itu Hot banget. Jadi gue kayak sengaja gitu nge-gym buat jangan bilang. Ini disiarin ya. Ini disiarin lu jangan bilang gimana ceritanya. Terus nah terus ya gitu kayak tiap kali ada cewek cakep gue selalu kayak bilang ke suami gue, cuman dia nggak tertarik. Terus gue akhirnya setelah 3 bulan gue yang kayak anjing bosen. Mungkin kalau ada cowok yang brengsek gitu, kita trisam nih bangsat gitu ya. Lah ayo anjir. Nah kan pada umumnya cowok gitu kan, iya. tapi itu enggak sama si suami gue. Gue gitu. propose kan. Mungkin karena baru tahu kali ya atau gimana ya? Apakah di awal mungkin? Maksudnya kayaknya emang udah dirinya. Gitu gak sih? Kayak Harusnya dia udah tahu sih. ketika lu dari awal pacaran nih 2 tahun kan ya bukan waktu lama iya. anjing. Iya maksudnya orang kita gue sering kasih dia kayak Instagram cewek-cewek cakep segala macam gitu, dan mungkin menurut dia kayak cuman oh ya udah cakep terus kenapa kayak gitu loh, nggak yang serius gimana. Berekspektasi Karena memang lain. jujur suami gue tuh dulu lumayan sex drive-nya tuh rendah, nggak yang nafsuan lah orangnya kayak gitu. Jadi emang kayak ya udah lihat cewek Iya juga ya. B aja iya, gitu. Kan emang orang beda-beda ya, cowok beda-beda gitu. Terus Nah, pada terus akhirnya gue propose, gimana kalau kita threesome yuk gitu, gue cari cewek yuk gitu, bosan nih gue kita berdua doang gini. Terus di situ gue tuh udah mulai research kan tentang poli tuh, polyamory, karena gue ngerasa bosen itu kan, kok gue bosen banget anjing nikah gitu. Mungkin kalau misalkan at the end of the day ketika lo ngerasa kayak sama mantan suami lo itu ketika dia bisa nerima lo gitu ya kayak yaudah anjing kita open marriage aja yuk gitu. Open marriage atau polisi ya? Ih gila, gue nggak akan divorce sih. Lo pernah mikir gitu gak sih kalian gitu ya? Pernah mikir seandainya dia setuju ya ini semua nggak akan mungkin terjadi kan gitu. Ya mungkin tetap sama dia. Iya mungkin tetap sama dia, cuman kan dianya nggak setuju. Kalau misalnya suami gue tuh emang dia sangat beban dari keluarga, society, kayak mau dia udah terlanjur memikul nama baik gitu. Iya, misalnya pun dia mau setuju sama gue pun nggak akan bisa gitu, karena yang gila gue mau ngomong apa sama keluarga gue gitu, kayak gitu loh. Sedangkan gue maunya open gitu, emang kayak ya gue begini ke publik juga gue nggak pingin kayak gitu loh. Jadi pada akhirnya pas setelah usai semua kalian lebih memilih kayak open relationship deh, gue lebih milih yang gue gak bisa sama satu orang jatuh cinta gitu. Non monogamy sih. Non-monogamous Tapi ya kalau gue poly, karena open relationship sama poly itu beda. Bedanya apa? Gini. Kalau kita bahas secara general dulu deh. Oke. Kalau polyamory itu gimana nih? Minum belum. Jadi kalau poly itu orang tuh bisa jatuh cinta lebih dari satu orang. Oke. Dan cinta kan ada yang cintanya ngewe, ada yang cintanya platonik, ada cinta agape, storge, pragma. Cinta kan ada 7 kan. Ya, nanti ini gue harus belajar nih. Gue anaknya tuh teoritis banget coy. Dia tuh kayak parah suka banget baca gitu. Nah terus jadi gitu, cinta tuh banyak macam gitu, dan polyamory ya it's okay for you to love more than one person as long as everyone knows about it. Semuanya tuh harus tahu, jangan ada yang lu sembunyiin gitu. Lu harus jujur gitu. Gue tuh punya cewek yang ini, punya cowok yang ini gitu. Sedangkan kalau open relationship itu lebih ke hubungan seksual sama orang lain. Jadi misalnya gue pacaran nih sama si Esther nih. Kalau open relationship ya udah gue cintanya sama dia doang. Tapi ngewe ketika lo ngewe bisa dia tahu. Tetap tahu. Cuman nggak perlu detail gitu loh. Biasanya mereka kayak nggak peduli gitu loh. Ya udah lu ngewe aja. Tapi yang penting gue tahu lo ngewe, tapi gue nggak usah tahu sama siapa detail, gitu ya. Tapi yang gue tahu lu cintanya sama gue aja. Kayak gitu. Jadi jangan pakai perasaan kalau open relationship tuh biasanya kayak gitu. Berarti kalau polyamory tuh emang bener-bener gue terbuka deh. Terbuka, dan gue sayang anjir sama dia gitu. Oke. Emang main perasaan gitu, nggak ngewe doang kayak gitu. Berarti intinya adalah untuk sebagian orang yang kayak gini adalah orang-orang yang emang harus sefrekuensi pertama. Iya, dan nggak boleh insecure sama sekali. Tapi biasanya kalian pernah insecure gak? Enggak sih. Kita soalnya keren. Kayak gue nggak tahu malu gitu. Siapa anjir yang bisa bikin kita jealous nih? Tapi kalian pernah ada perasaan-perasaan jelas gitu gak? Enggak. Kayak justru ya, kalau orang poli tuh misalnya nih cewek gue dipakai sama cowok lain, gue tuh seneng anjir kayak bangsa gitu ya. pakai cepet pakai gitu kayak gitu. Seru gitu kayak
Pokoknya kalau Berarti lu juga gitu? Iya. ke orang yang kita sayang seneng gitu. Oke. Kayak gitu. Malah kayak gue tuh jadi berfantasi, gue pengen lu kayak gini dong sama Dia si pengen liat ini. gue di gangbang Iya, gitu, kayak. kemarin tuh gue kayak mikir gue pengen banget ngeliat dia di gangbang, tapi gue Iya. nonton, gue nggak Iya. mau Kayak, berpartisipasi. seru Biasanya banget, seru biasanya kan banget kita kayak orgy gitu Iya. kan, cuman Itu kali kayak ini gue pengen pengennya enjoy the view, enjoy Iya, the view. enjoy the view Kayak aja, gitu. kayak Ada Kok ya. Poli tuh Kayak gitu. di film-film ya kayaknya ya. Oh iya memang Iya. hidup kita tuh film jadi tuh art film. director. Iya. Apa? Sebenarnya gitu. Kayak director gitu kan, kayak udah gue liatin aja. Oh iya benar. Oh, oke. Iya. Matt apa yang di Netflix tuh? Film apa? Itu loh yang Jepang itu. Apa director gitu. Iya. Tahu kan lo yang bokep-bokep juga itu tuh bagus juga tuh. Iya, nanti Naked director anjir. Naked director. Naked. Itu bagus. Lanjut. Kenapa kita jadi promoin Netflix nih? Halo Netflix masuk dong. Ayo silakan di endorse ya. Silakan endorse kita Netflix. Jadi pada akhirnya sekarang kalian lebih memilih kayak ya udah gue sekarang ya gue Ya. jadi diri sendiri, gue Jadi- gak insecure, Ya. nggak punya perasaan cemburu gitu ya, atau gimana sih? Enggak sih. Enggak sama sekali. Kita enggak. Nggak ada, bahkan gue sendiri orang-orang bisa gitu ya benci gitu sama orang. Gue dari dulu nggak pernah benci gitu sama Selagi orang. dia nggak merugikan gue, Iya. Dan tapi kan gini loh, biasanya pada umumnya perempuan itu punya yang namanya sifat dalam diri dia tuh queen bee gitu, ngerti gak sih? gimana tuh maksudnya? Jadi Peraturan kayak atau misalnya nih dia ngerasa dia tuh good looking, Oke. terus ada cewek lain yang good looking, dia kayak ngerasa dia lebih baik dari Kayak kompetisi. Iya. Itu tuh kalau buat cowok sama aja kayak alpha male gitu loh. Iya kan cewek banyak Iya, yang kayak ada gitu yang kan. queen bee sama alpha male, jadi kayak berkompetisi gitu. Iya, nah kalau Gua lebih gue baik nggak daripada pernah cewek lain. kayak gitu dari dulu, makanya gue tuh suka kalau teman-teman gue yang kayak singgung-singgungan kayak Iya, gitu. kayak- Gue Oh, banyak. Iya, terus gue jadi Emang bingung cewek gitu kan? Emang cewek pada mau gitu tuh, tapi gue kayak kayak ngerasa. misalkan kayak lo di suatu tempat tiba-tiba ngomong baju lo gitu banget, padahal dia pengen kayak gitu kan. Nah, Cuman kan secara ada nggak- kan nggak cewek. secara langsung, cuma dia Cuma mau menyampaikannya ngejatuhin aja. ngejatuhin doang, Iya. gitu. Iya, kan kebanyakan cewek kayak gitu kan. Tapi gue nggak pernah dari dulu, makanya gue tuh suka bingung gitu. Kok kayak gini ya? Akhirnya gue suka memikirkan sendiri gitu, terus oh iya kok gue nggak sama ya kayak cewek-cewek pada umumnya, dan bahkan gue nggak pernah bisa benci gitu sama orang. Iya. Jadi Tapi lu That's sama, why lu sama. I fucking love her. Dulu gue alpha female sih. Gue queen bee gue dulu. Gue super Iya. bitch, boss ass bitch banget gue dulu. Iya. Terus ya udah sejak gue nikah tuh bener-bener change my life sih. Sejak gue divorce, gue kayak ngapain sih anjing lu kompetisi sama orang buat dapetin the only one gitu. Kayak iya itu yang gue kayak Berarti pikir. lu pernah ya? Apa pernah, sih? gue pernah jadi orang-orang mainstream, pokoknya yang berpikiran seperti itu gitu. Terus Obses gitu gak sih? obses, jatuhnya ya? terus kayak gue I want to own someone gitu. Oke. Dan kayak pingin yang terbaik, dan gue pun harus jadi yang terbaik Iya, gitu, yang kayak pengen gitu kan. dinilai orang sebagai yang Iya. terbaik Ya, gitu. orang karena juga sekarang tuh banyak ya orang-orang mencari justifikasi gitu loh. Iya, validasi. Validasi, validasi data. Validasi. Apa kalau nggak capek atau gimana? Iya, kayak gua yaudah nggak sih gitu. anjing nggak akan ada habisnya coy. Nggak akan ada habisnya karena setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya, ya contoh lah kayak orang-orang memandang kita, ih apaan sih lu Iya. aneh gitu. Tapi buat orang lain tuh valuable gitu. iya, buat Oke. ada beberapa orang yang memandang kita ya valuable itu tadi gitu. Lu ngapain nih? Bu? Nyamuk. Makanya gue tertarik banget sama hal kayak gini karena gue biar tahu aja gitu. Dan kita jatuhnya bukan nge-educate ya. Sebenarnya kita sharing aja gitu. Apa yang sebenarnya orang rasain gitu loh. Iya. Mungkin belum nggak berani ngomongnya kayak belum gitu berani loh. untuk speak up Yes, gitu. yes. Gue termasuk apa ya, ngasih applause juga sih buat kalian berdua bisa. Oh iya, tahu kita memang keren, kita tahu. Sombong mulu aja. Yang penting sombong, Yang penting sombong. karena kita keren. Sombong nomor 1. Oke. Tadi kita udah ngebahas tentang panseksual, Iya. terus polyamori, Poly, kan? open relationship. Dan segala macam. Karena kebetulan sekarang kita berada di FWB Podcast. Oh, Ya, bridging dapat ya. Ngomong-ngomong soal FWB ya. Iya, itu. Ngomong soal FWB. FWB. Menurut kalian apa sih? Kalau FWB. dari yang Itu oke. Friends with Benefit ya. Menurut gue FWB tuh wajib sih. Oke. Menurut gue maksudnya nggak cuma dalam segi seksual ya, Dalam kayak hal apapun apapun. gitu. Lo cari temen ya harus bermanfaat Iya. buat lo. Dan manfaat tuh kan macam-macam gitu. At least kalian sama-sama make each other grow lah. Iya, gitu. jadi kayak simbiosis mutualisme Iya, gitu iya, ya. iya, kayak gitu. Jadi ya, tapi kalau ya, kok anda kan ya kalau overheard FWB di sini kan yang benefit yang becek berlendir gitu kan. Iya, iya. Enggak. Gue Oh, gini enggak. sebenarnya
gue bukan klarifikasi sih. Oh, Gua- oke. gue memilih FWB adalah benar kata lo tadi benefits ya, dari Yeah, kata benefit benefits. dari friends gitu loh. Memiliki sebuah apa ya? Benefits kan keluas kan, benar kata lo. Iya, keuntungan, cuman manfaat. Cuman dari untuk lo bisa masuk ke dalam kategori FWB adalah lo dalam zonasi pertemanan dan emang ada konteks seksual di sana gitu ya. Membedakan itu aja sebenarnya. Oke. Ya nggak sih, setuju nggak sih lo? Maksud gue, ya mungkin kita jadi teman nih. Abis ini kita jadi, oke lah lu kenal gue kenal lo gitu. Kita jadi teman gitu. Cuman kan belum tentu kita FWB gitu kan. Belum tentu ada hubungan seksualnya. Yes. Iya kan? Tapi kalau menurut gua itu bagi gua tetap kita tuh FWB. Karena saling menguntungkan kalau gua. Tetap gitu. ada yang manfaat yang gue ambil dari Dari lo, lu pun juga dapat dari gua even though itu bukan seks kayak gitu. Iya, seperti itu. Oke. Kita menghargai. Iya. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Yang penting Ya. selama ya udah, karena kebanyakan orang mainstream ya udah lu teman gue nyet gitu. Iya, Ya udah, nggak ada just kayak seks. gitu doang. Iya. Ketika ada mereka dua orang ini tiba-tiba ada seks tanpa sepengetahuan itu kan, ya udah kita FWB nih. Gitu. Kayak Intinya kita ngewe ya. Intinya sebenarnya gitu doang. Iya, tapi emang kalau FWB sendiri tuh masuk ke dalam zonasi ke hidden relationship menurut gue, karena Hidden relationship Itu iya bener buat dong. sebaik buat kita sih enggak, buat soalnya. kita enggak Oke. kan Iya. dia lagi cerita Iya, benar. kebanyakan orang. untuk kebanyakan orang kayak gitu kan. Yes, Kalau di yes. kacamata gue kayaknya Yes. ya udah kita dalam satu circle kayak ya udah kita diem-diem aja gitu Ya, loh. ya. Kebanyakan orang mainstream dan normal gitu ya. Ya. Udah. Kalau kalian mungkin lebih kayak ya gue FWB sama dia nih, gue pacaran sama ini nih, tapi gue FWB. Tapi kalau menurut kalian ya, FWB itu termasuk selingkuh nggak sih ketika lu punya pacar? Yang dibilang selingkuh itu saat pasangan lu nggak tahu, Nggak jujur, iya. lu nggak jujur Lu sama menyembunyikan pasangan. sesuatu menyembunyikan dari sesuatu. pasangan lu tuh selingkuh. Itu namanya selingkuh. Even though lo nggak ngewe pun gitu. Iya, even lu nggak Itu ngewe, selingkuh, itu udah selingkuh karena lu nggak jujur. Lu menyembunyikan sesuatu. Seperti itu. Jadi kalau FWB menurut gue ya pasti selingkuh. Iya pasti selingkuh kalau lu nggak jujur. Kalau lu nggak jujur, iya. Kalau lu nggak jujur. Iya, Kalau benar-benar. ya kayak yang tadi kita bilang di awal, kita tuh nggak ada rahasia Iya, apa-apa. Oke. Kita udah umbar udah aja. komitmen dari awal ya. Memiliki Iya. statement. Statement. Oke, yang penting lu jujur sama gue, lu mau ngewe sama siapa, Iya, terserah lo. Yang terserah penting lo. gue tahu gitu Iya. lah. Lu jangan Mau FWB-an sembunyiin. kayak, oke. Tapi kalian pernah nggak sih menyembunyikan sesuatu hal yang emang ya gue butuh privacy gitu? Antara gue sama Tika Ya. nggak ada sih. Nggak. Gue hampir semuanya yang sampai yang nggak penting aja gue Iya, ceritain gue gitu. juga nggak ada. apa? Buat apa ini? Buat apa Menghindari juga? lu? Iya, emang gue dapat apa dari lu juga kan enggak gitu. Jadi nggak ada, kita nggak ada. transparan banget lah Transparan anaknya, banget. anjir. Jadi parah. Oke, jadi ya oke lah, baiklah. Jadi kayak yang penting kalian happy dan bisa memberikan Oh, happy banget. Oh, happy banget. kenyamanan satu sama lain. Happy banget, Gila, anjay. cesan banget ya, anjing. Sumpah, dia tuh kayak langsung gue iya gitu kayak gitu. Tapi kalian berdua pernah marahan gitu ya? Atau karena kayak pernah ribut gitu? Enggak sih. Enggak sih. Paling ya tolol banget sih kemarin Iya, nggak pakai paling kondom kayak gitu. Kayak wah lu bego banget sih, Kok lu gitu. bisa sih kelewat gitu nggak Iya. bisa ke skip apa nggak pakai kondom? Ya gue emang Mabok gitu kan kayak ya Goblok, paling- anjing gitu. Tapi cuman sebatas itu habis Iya. itu ya udah ya terus mau Nginget- apa lu mau ngingetin matiin aja. gue mau bunuh gue kan enggak kan gitu. Mampus. Iya. Mampus. Anjing gitu. Ya enggak sih, enggak pernah. Jadi pada intinya ya memakai kondom itu ya tetap harus pakai kondom dong. Oh, iya. harus Lah, takut lah, harus iu. iyalah Daripada- kondom. Karena kita kan udah jiwa poli nih Iya, gitu kita jiwa sudah poli, menyandang ngewe pol- rame-rame, ngewe rame. kan. Jadi kondom itu harus banget. Halo, lu ngomong doang, lu nanti mabuk juga. Ya, itu kan gunanya ada elu. Ya udah next time. Jadi yang biasa nahan Tika nih kayaknya nih. Iya, dia kalau mabok biasanya tuh masih yang ya, sober Sober Gue nggak gitu. pernah skip orangnya. gue kalau udah mabok banget bisa skip. Ya beda lah, IQ-nya juga Si beda. anjing bangsatnya. Gitu jadi gitulah Gitu, kadang kayak beda. ke skip. Iya. Gue pikir Tapi doi kalau pakai. ngomong soal mabok ya, kalian nge-sex tuh lebih enakan mabok atau enggak? Nggak tahu sih. Gue enakan mabuk sih. Iya. Tipis lah, tipsi lah. Gitu. Tip lah. Karena so far belum pernah gue yang benar-benar tanpa pengaruh alkohol terus gue ngewe. Lah sama si selebgram itu?
itu ada pengaruh alkohol dikit, Oh iya, dikit. tapi kan 30% sitip-sitip. Sitip. Tapi Centang biru, sober. centang biru. Centang belum. Orang 50K anjing followernya udah centang biru anjing dia. Dia belum centang biru, lu lihat aja. Oh dia sengaja nggak nge-verified berarti. Kok kita jadi ngomongin orang sih? Oke. Iya, kok kita gibahin dia sih, nggak penting. Tapi lucu sih dia. Iya, iya. Apa tadi gue mau ngomong apa anjing? Apa? Kita yang ngebahas apa? Lagi pakai kondom. Kondom. Enggak, gue ngewe tuh selalu Oh, under mabok ya. ya under alkohol. Oh, gue mau ngasih tau lo, gue tuh baru belajar mabok tahun 2020. Kenapa? Karena gue dari dulu nggak pernah menyentuh yang haram-haram. Aja. Berarti lo Ya, agamis banget. divorce tahun berapa kalau boleh tahu nih sorry ini? 2019. Oh, berarti 2020 baru udah kayak anjing gue liar nih bangsat. Anjing gitu. kayak langsung kebuka semua kayak Iya, langsung langsung kebun binatang aja. Kebun binatang semuanya. Gitu. Oke. Langsung jadi binatang. Jadi terakhir kali ya. Boleh. Ya masa sih? Aduh, kita masih mau lama gitu. Itu kayak masih lagi ends banget. Lagi skills. Nanti kita bikin part 2 mungkin Boleh, ya. boleh. Kesempatan. Yang lebih vulgar. Iya, Kita ngomongin orgy. Iya. Boleh tuh Iya. ngomongin threesome Iya. kayak. Iya, kalau gini ya untuk di first time episode ini kali ya. Pesan atau kesan kalian dong bisa di sini atau pesan dulu Pesan deh. untuk kesan orang-orang. Ya, pesan dulu untuk Oh, teman-teman semua pada oke. pendengar. Oh, general General ya. General. Oh, kalau general sih ya biasa aja sih gue menghargai privacy orang sih. Maksudnya kalau kayak mereka tuh yang nggak mau maksudnya mereka yang menutup karena ini karena banyak faktor ya gue Ya, menghargai maksudnya kayak gitu. Jadi ada mereka yang LGBT tapi nggak open karena memang ya mereka tahu konsekuensinya apa dan ya mungkin mereka memang ya, belum berani belum untuk berani, face dan that mungkin gitu. ada ya kayak gue tadi takut karirnya apa Ya, atau yang ya, kayak which is gitu. okay juga, it's Ya, it's valid, okay. it's valid gitu. But I just kalau dari gue sih don't let this is your life, okay? Don't let people control your happiness Ya, aja sih. Jadi ya. in the end tuh it's up to you to be happy gitu. Karena emang gue pun sama kayak gue dulu mikir kayak anjing mungkin gue hampir loncat dari lantai 5 coy di kantor. Karena itu mikirin pressure dari society kalau gue open up terus kayak nanti gue gak diterima, dibenci sama keluarga. Cuman kayak in the end gue kayak fuck this, itu benar sih kayak lo kayak persetan lah anjing gitu. Persetan. Terus kayak gue lakuin apa yang menurut gue bakal bikin gue bahagia dan my life has never been like better, like this is the dream life, like gue bahagia banget. Dan kenyataannya gue diterima-terima aja ternyata gitu. Yang penting skill coy. Yang penting skill. Sebenarnya kalau ngomong soal terima dan terima tuh ya tergantung siapa dengan lo main. Ketika lo udah gak sefrekuensi ya udah anjing masih Iya, itu gua. dan gue pun juga nggak memaksa. Iya, Ya itu iya. tadi kan gue bilang gue nggak pernah disukai oleh semua orang gitu. Iya, gue nggak Ya memaksa udah. lu harus suka sama gue tuh yang paling enggak. Enggak bodo amat. Ya Ya udah, udah, kayak lo udah muntah dan muak banget jadi untuk jadi orang fake people dan Iya. muak orang jadi fake Iya, people. jadi fake. Aduh. Dan aduh. mungkin maksud gue mereka fake tuh karena mereka mungkin takut sih menurut gue. Ada yang takut, ketakutan ada yang gitu. emang memegang nilai itu. Oh iya juga. bisa juga. Jadi ya pokoknya tapi ya serah lah anjing. Tapi serah udah lah. Hidup gue lah. Jadi kita udahin aja lah podcast lo. Sorry. Udah capek lah gue anjing. Capek emosi. Tadi udah pesan. Udah, Tadi udah. udah pesan. Sekarang kesannya gimana? Ah, kesan buat apa? Kesan Kesan ngobrol sama tentang gue. Mimin. Mimin. Anaknya artsy banget ya ternyata Iya, ya. ternyata dia wujudnya, artsy ya. Wujudnya artsy. Artsy ya. Kita pikir tuh yang anak-anak gaul hip hop. Gue yang kayak agak formal sih kalau gue baca. Gue Formal, cuman iya. tapi yang gaul gitu tetep iya. gitu lah. Guys. Tapi ya maksudnya kayak sukses terus lah FWB. We FWB. need this channel Iya. because I mean like Buat seru-seruan lah ya. Buat seru-seruan. Lucu-lucuan. Buat lucu-lucuan. Kayak lo udah capek kerja gitu ya. Iya kan buat melepas penat Iya. kayak. Betul. Terus tiba-tiba lu balik ngeliat postingannya shit Iya. banget nih tapi Iya. ketawa gitu Iya, kan iya, sih iya. bang. Soalnya postingan lo tuh sangat kayak memancing imajinasi gitu. Kayak orang tuh Iya. jadi kayak bejo-bejo gitu Iya, kan. Traveling. Iya, kebanyakan kan kita melihat fisik, ya visual yang Kayak udah ada orang gitu kayak kayak aduh be aja. Ini kan mereka kita jadi bisa butuh, ngayal-ngayal. ya, Udah kita gitu butuh ini tuh berfantasi. karena real gitu kan. Story, orang kirim cerita ke gua. Jadi emang kayak wow. Gitu. Ini salah satunya juga podcast sih. Gue bisa ngobrol ke kalian terus juga kalian kayak bisa membuat sebuah theater of mind buat para pendengar juga sebenarnya kan. Ngelepos juga gitu lah. Oke deh, terima kasih buat Tika dan Esther telah ngobrol bareng gue. Next time kita ngobrol lagi ya yang lebih vulgar.
Yang lebih vulgar ya. Pokoknya Anda target, siap nggak, gitu. target gue pokoknya yang denger tuh harus ngaceng aja. Iya betul. Itu target gue juga sih. Gue takut gue ngaceng. Karena dia ngacak. Ya udahlah nggak apa-apa terusin aja. Ya udah terlanjur gitu. Jadi Anjing. Yang penting semuanya happy lah gitu. Oke guys, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Di sini gue Mimin pamit undur suara dan Tika juga Bye pamit. guys. Jangan lupa follow kita ya. Iya udah oke. Instagramnya apa ya? Akromatika. Oke. gue Esterin, kita juga punya Instagram berdua Estetika. Estetika. Nanti gue tag lah ya. Boleh. Kirim foto kalian berdua ya. Oh ya paling hot. Yang paling Iya deh yang Boleh telanjang bulat nggak sih? gue yang udah gak peduli gitu. Kita Tarzan abis cuy. Yaudah, please behave. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa Thank di you, episode Min. selanjutnya. Thank you, Min. Bye. Bye.